Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fahmi Anggi Anjani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SLB Bani Al-Mutakin, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu merdeka batin, dan menjadi mandiri, yaitu merdeka lahir. Maka kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun, membimbing, dan membersamai peserta didik agar potensinya dapat berkembang sesuai kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Pendidik sama halnya seperti seorang petani. Petani hanya bisa menanam, memberikannya pupuk, memberikan air, merawat tanaman agar tidak terkena hama, namun tidak bisa menanam padi dan berbuah menjadi jagung. Sama halnya sebagai pendidik, kita hanya bisa memberikan pengajaran, pendidikan yang optimal untuk peserta didik sesuai kodratnya, tidak bisa memaksakan potensi yang sudah tertanam pada dirinya. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Sama dengan peserta didik, apabila kemampuannya masih kurang, namun diberikan pendidikan dan pengajaran yang optimal dan baik, maka kemampuan tersebut akan berkembang. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai atau bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Sama halnya dengan peserta didik, dia mempunyai potensi yang sangat tinggi, namun pengajaran dan pendidikannya kurang baik, maka potensinya pun tidak optimal. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, jasmani, agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidikan yang berpusat pada guru tidak dapat memerdekakan anak-anak, sehingga sepatutnya pendidikan harus berpusat pada anak agar bisa menghantarkan anak untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak kepada murid, menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya.
Sebagai pendidik, kita harus mengembangkan budi pekertinya, seperti pikiran atau olah cipta, kemauan atau olah rasa, pengembangan dan budi pekerti atau olah rasa dan karakter, serta jasmani dan olahraga. Strategi yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu melihat potensi atau kodrat yang ada pada anak, kemudian pembelajaran sesuai dengan zaman anak, dan memberikan kemerdekaan dalam belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dikembangkan dan diterapkan di kelas dan sekolah saya adalah: yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Kami sebagai guru anak berkebutuhan khusus menerapkan pembelajaran individual. Yang dimaksud adalah individualisasi pembelajaran atau pembelajaran yang diberikan secara khusus oleh guru kepada peserta didik, meskipun mereka belajar bersama atau belajar bersama-sama dalam kelompok kelas atau pembelajaran klasikal. Karena peserta didik mempunyai hambatan yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda, kami sebagai guru anak berkebutuhan khusus menerapkan metode pembelajaran yang berbeda, strategi pembelajaran yang berbeda, dan media pembelajaran yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan peserta didik kami. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik menuntun sesuai dengan kodrat anak-anak. Yang kedua, kami melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang termasuk dalam kokurikuler. Kegiatan ini adalah inisiatif yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari para pelajar. Kegiatan kokurikuler berbasis proyek berguna mencapai kompetensi pembelajaran dan karakteristik siswa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membentuk karakter peserta didik sesuai minat dan bakat masing-masing. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada peserta. Sekian penjelasan tentang pendidikan berpihak kepada anak. Semoga yang menonton video ini mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.